jam setengah 9 guys, terpantau di Pendopo Kabupaten Video Rembang. diduga hajatan di Pendopo Museum RA Kartini saat PPKM viral di media sosial. Tersangka rekrutmen anggota Satpol PP Gadungan terancam 4 tahun penjara. Limbah medis jadi permasalahan baru di tengah pandemi COVID-19. Halo pemirsa, selamat sore. Demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Dan Syafa, selain 3 informasi tadi, kita memiliki informasi apa lagi, Syafa? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi ratusan orang mengabaikan protokol kesehatan demi mendapatkan bantuan sosial COVID-19. Petugas kewalahan mengatur warga karena kalah jumlah. Bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 berupa 10 kg beras dan uang Rp600.000 di Pematang Siantar, Sumatera Utara memicu kerumunan. Ratusan warga antusias mengantre sehingga mengabaikan protokol kesehatan di lapangan Haji Adam Malik. PT Pos dan Dinas Sosial sebagai penyalur bantuan sudah berusaha membedakan waktu pembagian dari tiap kelurahan. Namun kerumunan tetap tidak terhindarkan. Bahkan petugas yang mengawal juga kewalahan mengatur warga. Sementara penerima bansos berharap COVID-19 segera hilang agar kehidupan kembali normal. Untuk beli sayuran lah Pak, kan nggak ada berasnya. Biasanya ya gitu kok dapat beli sayuran. Harapan Ibu ke depannya gimana, bantuan terkait selama pandemi COVID ini bagaimana? Lanjut atau gimana? Ya kalau bisa cepat hilang apanya. COVID-nya, bantuannya tetap? Tetap ya. Sebanyak 5.888 warga yang tersebar di 8 kecamatan Kota Pematang Siantar mendapatkan bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang penyalurannya dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia di setiap daerah. Saat mengantre, warga diimbau agar menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Sementara penyalur diminta untuk membuat skema yang tepat agar tidak menimbulkan kerumunan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap praktik rekrutmen petugas Satpol PP Gadungan yang mengelabui 9 orang. Korban diminta untuk menyetorkan uang pangkal sebesar Rp25 juta agar diterima sebagai petugas Satpol PP. Polda Metro Jaya meliris penipuan rekrutmen petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang terungkap beberapa waktu yang lalu. Polisi telah menangkap pelaku dengan inisial YF yang mengaku sebagai anggota Satpol PP Jakarta. Pelaku berhasil mengelabui 9 orang yang berani membayar hingga Rp25 juta. Berhasil mengamankan seseorang, inisialnya adalah YF yang ada di belakang saya ini. Korbannya itu ada 9 orang. Ya, 9 orang termasuk si pelapor sendiri. Tetapi yang baru menyelesaikan pembayaran yang ditipu ini sekitar 5 orang yang sudah melakukan pembayaran melalui transfer, baik ada yang sudah lengkap maupun yang masih DP. Modus operandinya, modus operandi si YF ini mengaku sebagai anggota Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya apel siaga sejumlah petugas Satpol PP Gadungan di pinggir jalan Taman Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur langsung ditindak petugas Satpol PP DKI Jakarta. Dari sidak ini Satpol PP Gadungan baru mengerti bahwa mereka adalah korban penipuan. Otak dari penipuan bermodus perekrutan petugas Satpol PP adalah pria paruh baya berseragam lengkap Satpol PP yang mengaku bertugas di bidang pengembangan Satpol PP DKI. Sementara tantenya adalah BA, wanita lansia yang berperan merekrut para korban. Pelaku mengaku sengaja melakukan praktik penipuan lantaran ingin mengantongi keuntungan besar dengan cara instan.
Meski sempat curiga karena harus membayar 25 juta rupiah, para korban mengaku tergiur karena dapat bekerja sebagai pekerja harian lepas Satpol PP. Padahal sejumlah kejanggalan mulai mereka rasakan sejak awal perekrutan di sebuah rumah dan tanpa adanya kantor yang resmi milik pemerintah. Seragam dinas Satpol PP pun mereka ambil langsung di sebuah toko di Pasar Senen. Ironisnya 9 korban telah 2 bulan bekerja tanpa kantor yang setiap harinya menggelar apel di jalan dan menindak para pelanggar PPKM di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Terkait kasus ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengimbau agar warganya lebih waspada dengan tawaran pekerjaan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tanpa melalui prosedur yang benar. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut penganiayaan warga tunarungu oleh oknum prajurit TNI AU, Komandan Landasan Udara Johannes Abraham Dimara Merauke dicopot dari jabatannya. Pencopotan diperintahkan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Aksi kekerasan dua oknum prajurit TNI Angkatan Udara di Merauke, Papua viral di media sosial. Kedua oknum prajurit ini awalnya mencoba menenangkan seorang pemuda yang berkelahi dengan pemilik warung. Namun upaya itu mendapat perlawanan hingga pemuda tunarungu ini didorong ke trotoar. Salah satu prajurit kemudian menahan punggung korban dengan lututnya, sementara prajurit lainnya menginjak kepala korban. Buntut insiden ini, Komandan Landasan Udara Johannes Abraham Dimara Merauke, yakni Kolonel Penerbang Herdi Arif Budianto, dicopot dari jabatannya. Pencopotan atas perintah Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Sebelumnya, Markas Besar TNI AU juga telah menyatakan penyesalan dan permohonan maaf. Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya. Sementara itu, pelaku penganiayaan, Sardade dan Pradave, kini ditahan dari proses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pasien isolasi mandiri di salah satu hotel nekat membeli bakso keliling yang kebetulan lewat di depan hotel. Satpol PP Jakarta Barat langsung menegur pihak hotel dan meminta para pasien isoman tidak kontak dengan warga di luar hotel. Momen tukang bakso melayani pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri di sebuah hotel di Jakarta Barat terjadi pada hari Minggu 25 Juli lalu. Dari dalam halaman hotel, para pasien yang sedang berjemur memesan semangkuk bakso dan makan di tempat. Momen ini pun viral di media sosial. Kejadian ini luput dari pengawasan Satgas COVID-19 yang bersiaga di hotel. Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat menyebut pihak hotel mengakui adanya kelalaian pengawasan pasien isoman. Pihak Satpol PP Jakarta Barat langsung memberikan teguran kepada pihak hotel dan meminta para pasien isoman tidak kontak dengan warga luar hotel. Sementara pagar yang menjadi akses pasien membeli bakso juga sudah ditutup. Sementara itu tukang bakso tidak mengetahui bahwa pembelinya ternyata pasien isolasi mandiri COVID-19. Dan dia ngakuin bahwa minggu pagi dia lewat hotel Ibis Budget dan Mogot, dan dia berhenti dan ada yang pesan bakso. Nah, dari situ kemudian kita minta datanya atas nama Misun. Kemudian kita minta di swab PCR dan dia mau, bahkan dia senang itu. Kemudian kita hubungi Institut Kesehatan dan tadi pagi jam 9 sudah di swab PCR. Sudah diwawancara juga sama teman anggota, termasuk paguyuban bakso, supaya mereka lebih hati-hati. Hasil tes PCR terhadap tukang bakso yang melayani pasien isolasi mandiri negatif COVID-19. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Seorang ketua RW di Depok, Jawa Barat diduga menyunat dana bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. Ketua RW tersebut mengklaim memotong dana bansos Rp50.000 untuk memperbaiki ambulans. Ketua RW 05 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat diduga menyunat dana bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. Dana bansos selama 2 bulan yang seharusnya Rp600.000 hanya dibagikan Rp550.000 per kepala keluarga. Sejumlah warga geram dan membagikan kasus ini ke media sosial hingga menjadi perbincangan warganet.
Namun sang ketua RW Kuseri mengklaim tidak menyunat dana bansos. Potongan Rp50.000 digunakan sebagai donasi untuk memperbaiki ambulans. Mungkin mengklarifikasi mengenai pemotongan. Tidak ada pemotongan. Yang adanya itu penerima real 600.000. Sebelumnya kami sudah menyelesaikan lewat Pak RT, Bu RT, tolong kita nanti ada mohon bantuan untuk donasi ambulans kita yang rusak. Misalkan itu turun mesin, ganti atrok, enting munjin juga kena, metal duduk, metal jalan, sekernya gitu kan, yang butuh uang 6.500.000 ya. Potongan Rp50.000 yang diambil ketua RW tidak diketahui seluruh warga. Hanya sebagian warga yang mengetahuinya dan mengaku sudah ikhlas. Namun sebagian lainnya menyayangkan hal ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, video diduga acara hajatan di Pendopo Museum R.A. Kartini, Rembang, Jawa Tengah viral di media sosial. Namun Kabid Humas Polda Jawa Tengah membantah dan menyatakan acara tersebut adalah sertijab Kapolres Rembang dengan prokes ketat. Ini jam 8:30 guys, terpantau masih ramai, acara baru dimulai, oke? Inilah video dengan narasi hajatan di Pendopo Museum R.A. Kartini yang digelar di tengah pemberlakuan PPKM. Hal ini pun langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi. Iqbal menyebut kegiatan ini adalah pisah sambut Kapolres Rembang yang baru dengan yang lama. Acara yang berlangsung Rabu malam ini juga hanya dihadiri 12 undangan dengan protokol kesehatan ketat. Sementara itu, Bupati Rembang menegaskan bahwa tidak ada hajatan karena acara berlangsung singkat, tidak seperti narasi yang disampaikan di video yang viral di media sosial hingga pukul 10:30 malam. Karena pemerintahan sampai 10:30 itu pemerintahan jelas benar itu tidak benar gitu. Tidak benar. Dan terbatas sekali, yang kita tahunya kisaran 10 sampai 12. Hanya itu saja. Jadi kami tahu bahwa kondisi PPKM ini harus kita laksanakan, maka kita sebagai contoh masyarakat. Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan tewas usai diserang sekelompok remaja. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.